Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliana. Di video kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang berjudul Kabil. Jadi film ini tuh romantisnya ada, terus sedihnya ada, sebelnya ada, terus endingnya ya merasa puas gitu kita penonton karena si suaminya itu berhasil membalaskan dendam istrinya. So langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Meskipun Rohan tidak bisa melihat, tapi dia sangat peka terhadap apapun. Dia bisa membantu bocil yang rantai sepedanya lepas dan mengetahui ada tetangganya yang mendekat itu siapa dari aroma tubuhnya. Hari itu Rohan ditemani oleh Jafar untuk menemui seorang gadis. Gadis itu bernama Supriya. Ia juga ditemani oleh temannya. Kini mereka bisa ngobrol berdua. Ternyata kondisi Supriya juga sama seperti Rohan, tidak bisa melihat. Nyonya Mukherjee yang menjodohkan mereka. Supriya mengatakan, "Aku sebenarnya tidak kepikiran menikah. Aku punya pekerjaan, tidak bergantung pada siapapun. Aku rasa aku tidak perlu menikah." Rohan mencairkan suasana. "Kau tahu, orang seperti kita bukan orang yang lemah. Orang seperti kita itu orang yang kuat, karena memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Sebenarnya aku juga tidak mau menikah sekarang, tapi aku ingin memberimu waktu." Akhirnya mereka berdua mau dekat lebih lanjut. Supriya bekerja dari Senin sampai Jumat bermain piano untuk mengiringi orang yang menari. Keesokan harinya, Rohan datang ke tempat Supriya dan mengajaknya menari bersama. Rohan dan Supriya pergi ke mall untuk membeli sepatu. Supriya sudah mencoba beberapa sepatu, tapi menurut Rohan lebih cocok yang terakhir, karena suaranya terdengar sangat nyaman. Mereka berdua berpegangan tangan. Supriya diminta untuk tidak menggunakan tongkatnya. Hari itu di mall tersebut sedang ada meet and greet. Banyak sekali orang di sana. Ketika Rohan dan Supriya mau naik eskalator, mereka terpisah. Rohan menerobos penonton ke arah panggung dan meminta izin untuk memanggil Supriya dari atas panggung. Sup? I'm sorry, Sup. Supriya yang menggunakan tongkatnya berjalan menuju Rohan. Akhirnya mereka bertemu kembali. Rohan mengajak Supriya ke rumah yang sedang ia bangun. Ia menunjukkan di mana ruang tamunya. Dan Supriya meminta nanti jika rumahnya sudah jadi, ia ingin banyak lilin karena ia suka lilin. Kini Rohan dan Supriya sudah saling jatuh cinta. Akhirnya Rohan dan Supriya sudah menikah. Rohan bekerja sebagai pengisi suara. Sepulang kerja, Rohan mengajak Supriya untuk dinner di luar, dan ia memberikan hadiah jam tangan. Di jalan menuju pulang ke rumah, Rohan dan Supriya diganggu oleh Amit dan temannya. Ia diejek bahkan hampir mau menyentuh istrinya, dan Rohan sangat marah. Paginya, Supriya pergi ke rumah tetangga untuk menitipkan susu, karena kulkas di rumahnya sedang rusak. Tapi ketika ia kembali ke rumahnya, ada Amit dan temannya menyeret Supriya dan melecehkannya. Saat Rohan baru pulang, ia memanggil Supriya tapi tidak ada jawaban. Saat Rohan mendekati kasur, ia memegang Supriya sudah dalam kondisi tak berbusana dan ditali ke kasur. Rohan langsung membuat laporan ke polisi. Kata polisi, ia sudah memenjarakan Amit, tapi hanya bisa dalam 24 jam saja, karena dibutuhkan laporan medis untuk menguatkan laporan Rohan. Inspektur mendapat telepon dari seseorang.
Di perjalanan menuju rumah sakit, tiba-tiba saja Rohan dan Supriya dicegat dan dikurung dalam suatu tempat. Seseorang menemui Rohan dan mengatakan, "Kau berisik sekali. Kau hanya harus mencabut laporanmu." Rohan sangat marah. Besoknya, karena sudah lewat dari 24 jam, mereka diturunkan di pantai. Rohan semakin marah begitu laporannya dianggap palsu karena sudah 30 jam berlalu. Supriya meminta untuk tidak menambah masalah lagi karena ia sudah sadar. Jika menambah masalah, mereka akan diperlakukan semakin tidak adil. Saat mereka sudah kembali ke rumah, Rohan menjadi pendiam dan sangat dingin. Melihat gelagat suaminya yang tidak biasa itu, Supriya mencoba bertanya, "Apa yang kau pikirkan, Rohan? Jika kau merasa terbebani karena masalah ini, aku tidak akan tinggal denganmu lagi. Aku akan pergi bekerja seperti sebelumnya." Rohan masih terdiam sampai saat dia kembali bekerja pun dia masih terus kepikiran tentang masalah itu. Sepulang kerja, Rohan menyadari sikapnya kemarin itu tidak baik dan membuat Supriya terluka. Rohan berniat untuk meminta maaf, namun Supriya sudah ditemukan tidak bernyawa. Ia mengakhiri hidupnya. Madafrau kakaknya Amit datang untuk berbela sungkawa, tapi di balik itu Madafrau mengancam Rohan untuk tidak membocorkan ini pada siapapun. Jika Rohan berani membeberkan kebenaran sebanyak mungkin, maka sebanyak itulah Rohan akan dipermalukan, karena Madafrau memiliki kekuasaan untuk menyetir polisi. Selama Madafrau berbicara, Rohan hanya diam saja. Dan tiba-tiba ia teringat saat mau meminta maaf pada Supriya, ia memegang 2 jam tangan dan surat. Ia segera menuju kamarnya untuk mencari tahu isi surat tersebut. Dalam surat itu, Supriya menceritakan bahwa Amit dan temannya datang lagi dan melecehkannya lagi. Supriya merasa hanya membawa kesedihan, maka ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Rohan bertekad untuk membalaskan dendam istrinya. Ia mendatangi kantor polisi kembali dan petugas di sana memaki Rohan karena ingin bertemu dengan Inspektur Chaubey. Rohan berteriak karena ia tahu Inspektur Chaubey ada di dalam ruangannya. Akhirnya ia bisa menemui Inspektur Chaubey. Di sini Rohan menceritakan bahwa istrinya itu dilecehkan sebanyak 2 kali. Inspektur Chaubey terkejut. Rohan memperingatkan Inspektur, "Jika sistemmu tidak bisa memberi keadilan untuk istriku, maka aku yang akan mencari keadilannya sendiri. Mereka yang memulai permainannya, aku yang akan menyelesaikannya. Aku hanya ingin kau tahu, dalam permainan ini tidak akan ada yang hidup." Rohan mendatangi klub saat sepi. Tidak lama, Amit dan Wasim kembali ke klub tersebut. Wasim meminta Amit segera pulang. Awalnya sih Amit menolak karena ia masih ingin minum lagi, tapi akhirnya ia menurut. Ia meninggalkan sapu tangan miliknya di sana. Rohan merekam suara Amit dan membawa sapu tangan milik Amit. Saat Madafrau kampanye, Rohan juga datang ke sana untuk merekam suaranya. Ia sengaja merekam suara mereka berdua supaya ia bisa meniru suaranya. Esoknya, ia menelpon petugas polisi dengan suara Madafrau. Ia memerintah petugas polisi untuk menangkap Wasim dengan alasan telah membuat onar. Rohan mengadu domba antara ayah Wasim, Labna adiknya Wasim, dan Amit. Sampai ayahnya Wasim ingin menghabisi Amit karena berniat melecehkan putrinya. Tapi karena Amit mau melindungi diri, yang terjadi sebaliknya. Ia malah menusuk ayah Wasim. Madafrau mengetahui hal itu langsung memanggil Wasim ke hadapannya dan memintanya bungkam ia akan menanggung seluruh biaya pengobatan ayahnya Wasim. Malamnya Wasim ditelepon oleh Rohan dengan suara Amit. Rohan minta ketemuan di klub kemarin dan membalaskan dendamnya di sana. Lalu meninggalkan sapu tangan Amit.
Inspektur Chaubei mulai mencurigai Rohan, karena ia melihat Rohan di pemakaman Wasim. Ia memperingatkan Rohan. Kini bagian Amit. Amit ditelepon Rohan dengan suara nalauri. Dan Rohan mengajak ketemuan Amit di tempat yang dulu Rohan dan Supriya pernah dikurung. Awalnya Rohan kesulitan melawan Amit. Begitu ia sudah babak belur, Rohan mendapat kekuatan untuk melawan Amit. Sampai Amit tidak sadarkan diri dan langsung mengikatnya di tiang. Amit meminta ampun. Tentu saja Rohan terus melanjutkan aksi balas dendamnya itu. Kini yang jadi kambing hitam atas kematian Amit adalah Madafrau. Inspektur Chaubei kembali mendatangi Rohan. Kini Inspektur mengetahui bahwa Rohan memiliki bakat bisa meniru suara. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menjaga Rohan di rumahnya. Sementara itu, Inspektur mengumpulkan bukti rekaman telepon dari berbagai tempat. Inspektur Chaubei bertemu dengan Madafrau dan membeberkan siapa dalang dibalik semua ini. Madafrau ingin Rohan malam itu juga, tapi Inspektur Chaubei tidak bisa memenuhi keinginannya. Malam itu, Rohan menelpon Madafrau. Ia berhasil kabur dari rumahnya. Ia memberi alamat janjian pada Madafrau di rumah yang sedang dibangun milik Rohan. Di sana anak buahnya tewas karena masuk ke lubang. Dan Madafrau tewas karena didorong oleh Rohan. Inspektur Chaubei mendatangi Rohan. Ia bersikeras ingin memenjarakan Rohan atas kejahatan yang ia lakukan. Tapi Rohan mengatakan, "Kau tidak akan mengerti." Lalu Inspektur mendatangi telepon umum tempat Rohan suka telepon. Ternyata pemiliknya itu tidak bisa melihat seperti Rohan. Rohan bebas tuduhan karena ia tidak bisa melihat dan kurangnya bukti. Ia berhasil membalaskan dendam istrinya dan melepas Abu istrinya ke pantai. So itu dia guys, alur cerita filmnya. Menurut kalian gimana nih, filmnya rame atau enggak? Menurut aku rame banget, apalagi kalau misalkan kalian nonton versi fullnya, itu 2 jam bener-bener gak kerasa banget loh. Terus gak nyangka banget ya kalau film ini tuh akan menjadi film thriller, karena pas di awal itu bener-bener kerasa banget kayak film-film romantis kisah cinta gitu. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian mau request dibawain alur cerita film apa, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Bye!